Nah, selain dari itu tapi ada banyak juga yang lain, supplier, partner yang lain yang sudah feasible dimulai di Indonesia, tapi dia hanya punya eksistensi kalau diperhatikan oleh integrator seperti IPTN atau maaf PDDI dan PT RAI. Saya yakin nanti ada banyak industri-industri lainnya, barangkali ada yang lebih besar daripada industri Digantara, itu tidak menjadi masalah, bahkan lebih baik. Which is a plane made in Indonesia. Industri ini sebetulnya mungkin ada yang katakan kenapa sih harus industri Digantara, bukan ada yang lebih penting. Nah, itu sering kali menjadi diskusi ya, dan lebih besar dan sebagainya. Ini pertama yang harus kita lihat, industri Digantara ini adalah ujung tombak, artinya contoh untuk industri lainnya bagaimana dia harus mengembangkan dirinya ke depan. Mohon maaf, tapi status industri lainnya di Indonesia banyak sekali yang belum dalam tahap mendesain sendiri dari awal. Jadi semua proses nilai tambah itu ada di dalam negeri. Banyak yang sudah membuat produk, tapi banyak juga, paling banyak itu membuat ya dengan lisensi dari perusahaan negara lain, sehingga proses nilai tambah itu tidak maksimal dalam negeri, dan kita tidak pegang pengendalian secara menyeluruh di Indonesia gitu. Jadi dan nilai tambahnya itu yang paling penting tidak ada di sini, dan juga lapangan pekerjaan dan peluang untuk kita bisa berkembang khususnya untuk sumber daya manusia kita itu tidak sepenuhnya di Indonesia. Itu beda dengan industri Digantara karena kita sudah boleh dikatakan mandiri. Kita sudah buktikan kepada dunia, kepada diri kita sendiri, kita bisa membuat produk kok. Ya memang belum sukses, tapi kita sudah bisa membuat produk, dan itu sudah satu produk yang kompleks, bukan saja sekedar buat pesawat yang bisa terbang, tapi itu melalui satu proses industri yang lama waktunya, dan juga melibatkan ribuan SDM yang banyakkan dari Indonesia. Kemudian sistem pengelolaan dan juga industri itu sangat kompleks, multi pihak, termasuk dengan regulator dari pemerintah, pendanaan itu sangat kompleks. Jadi industri Digantara ini menjadi contoh. On top ada juga ekosistem yang sudah ada di Indonesia yang juga digunakan. Misalnya kita mulai saja dari ekosistem penelitian dan pengembangan yang ada. Kalau kita lihat misalnya ke Puspiptek di Serpong, ada terowongan angin, ada laboratorium uji konstruksi, ada laboratorium termodinamika, semuanya itu dilibatkan dalam industri Digantara. Mereka itu adalah bagian daripada ekosistemnya. Begitupun tadi Prof. Tata juga sudah katakan ada kurikulum, ada supplier dari segi SDM, bukan saja di ITB, tapi ada juga misalnya teknisi, ada yang lain dari sekolah-sekolah lain yang lebih ke perawatan atau lebih ke fabrikasi dan sebagainya, itu semuanya ada. Jadi semuanya itu boleh dikatakan kita jalankan secara sistematik. Jadi bukan satu PT saja, tapi PT itu dengan ekosistemnya. Tadi saya ingat itu ada gambar dari Pak Batara Sianturi. Itu ada satu kayak pie chart, di situ kelihatan industri, ada 2 perusahaan yang disebut. Terima kasih kami disebut di situ, itu ada PT RAI, tapi tentunya ada juga saudara tua kami adalah PT DI. Ya, saya juga berasal dari situ, dan banyak dari RAI juga dari situ. Itu boleh dikatakan kita ini saudara. Nah, selain dari itu tapi ada banyak juga yang lain, supplier, partner yang lain yang sudah feasible dimulai di Indonesia, tapi dia hanya punya eksistensi kalau diperhatikan oleh integrator seperti IPTN atau maaf PDDI dan PT RAI. Dan kalau PT DI dan RAI tidak punya pesawat yang layak diproduksikan, diperlukannya khususnya terutama di dalam negeri, itu saya kira ya harapan buat ekosistem atau supplier base atau partner kita dalam negeri yang secara potensial. Tadi juga Pak Batara juga memperlihatkan sangat indah potensi daripada bagaimana kita bisa bukan downstreaming, tapi itu buat saya itu ekosistem. Jadi dari atas adalah partner company, supplier, vendor company yang bisa juga kita ajak bersama-sama berkembang dengan produk bukan made saja, made and designed in Indonesia by Indonesians.
Jadi itu saya kira adalah contoh. Jadi apa yang kita bisa buat dengan pesawat, tentunya kalau kita sudah sadar dan kita percaya bahwasanya kita bisa buat dengan pesawat, ya kenapa tidak dengan produk yang lain? Kita harus ingat, kita hanya bisa, dan saya tekankan garis bawahi, hanya bisa, tidak ada cara lain menjadi Indonesia emas kalau kita melaksanakan proses industrialisasi kita, memperhatikan dan menekankan dan mengutamakan industri-industri yang memang mempunyai nilai tambah ekonomi berdasarkan teknologi yang tinggi. Ya, kalau tidak, kita sekedar, tadi saya menggunakan kata yang atau istilah yang dipakai di awal, gimana dengan hulu dan hilir. Kalau kita hanya sekedar hilirisasi melulu dari apa yang kita punya di hulu, nilai tambahnya tidak akan cukup, dan juga tidak akan cukup lapangan pekerjaan yang diperlukan. Kita ini bukan negara kecil, kita bukan negara yang hanya berapa juta orang, kita ratusan juta orang. Jadi itu adalah, dan itu sekaligus juga merupakan marketnya. Jadi yang dikatakan tadi bahwasanya kita harus lebih berpihak, itu sangat penting. Jadi yang penting buat saya tadi harapannya apa? Kita ini percaya diri, percaya bahwa ini kita mampu, dan percaya dan mengerti kita ini bukan saja produsen, kita pasar, kita yang kuat, kita mempunyai kemampuan dan keperluan, dan kenapa tidak sebagian daripada itu kita supply dari diri kita sendiri. Jadi itu saya kira sekian Pak dari saya sebagai closing statement, sekaligus marilah kita mendukung dan kita mengembangkan industri Dirgantara sebagai ujung tombak daripada proses industri nasional, agar supaya lebih banyak sektor industri mengikuti pola yang telah dipelopori oleh industri Dirgantara sebagai contoh. Saya yakin nanti ada banyak industri-industri lainnya, barangkali ada yang lebih besar daripada industri Dirgantara, itu tidak menjadi masalah, bahkan lebih baik, karena kita harus harus mulai mengembangkan Indonesia ke depannya dengan cara seperti ini. Nilai tambah tinggi, menggunakan teknologi bukan demi teknologi, tapi demi mencapai nilai tambah tersebut. Dan tidak harus mutlak harus semuanya sudah ada di Indonesia baru kita mulai berani sesuatu yang dihilir. Itu pemikiran salah. Saya lihat tadi kan ada disebut Korea. Korea punya hulu apa sih dia? Dia nggak punya apa-apa di situ. Dia membuat ada sesuatu dari tidak ada punya apa-apa. Waktu Korea hampir kalah perang Korea di tahun 50-an, negara itu benar-benar hancur lebur, dirusakkan oleh saudara mereka sendiri di utara. Jadi di waktu itu tahun 50-an, dia itu boleh dikatakan taraf kehidupannya sama dengan kita di Indonesia, ya, kurang lebih. Coba lihat mereka di mana. Dan kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia buat produk-produk yang seperti tadi saya sebutkan, pesawat, mobil, handphone, semuanya dia buat. Dan dia punya apa? Hulunya apa? Nggak punya apa-apa, tapi bisa. Nah, itu jadi alasan nggak ada hulunya, ngapain kita hilirnya, itu tidak valid buat saya. Bahkan itu tersesat. Jadi kalau buat saya itu ya, itu yang saya ingin buat satu closing statement. Kita harus agak pede bahwasannya kita bisa. Ya, saya tidak katakan kita tidak boleh beli dari luar, boleh saja. Tidak menjadi soal. Di Korea kita juga bisa beli handphone iPhone kok, juga bisa beli Mercy kok. Tapi porsinya, posisi industri nasional itu jelas dan menjadi satu hal yang fundamental kuat diperkuat dengan keberpihakan sesama di negara Korea. Dan itu bukan saja pemerintah, rakyatnya secara umum, industrinya saling mendukung, universitasnya juga mendukung.